Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabar? Saudara-saudaraku di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya, Mas Bobi, dalam channel saya. Katanya Mas Bobi, kata siapa? Kata saya dong. Saya berharap hari ini teman-teman dan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat semua ya, dalam keadaan baik. Walaupun dalam situasi seperti ini, situasi COVID, kita tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap berkreasi. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan situasi yang ada saat ini. Dan tetap terus menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan teman-teman semua. Oke, baik. Pada hari ini, yaitu saya mau membahas lagi. Kemarin saya sudah membahas tentang phishing, ya. Kalau teman-teman lupa ataupun belum menonton apa itu phishing, silahkan di atas, di linknya di atas, nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan teman-teman, hari ini kita akan membahas satu lagi yang namanya malware gitu. Apa itu malware, teman-teman? Sebelum saya membahas malware, teman-teman lihat dulu video yang satu ini. Tapi sebelum melihat video ini, teman-teman mohon bantuannya untuk like, di subscribe, dibagikan kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang lain, biar menjadi berkat, biar yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah tahu mungkin akan menambah wawasan yang lebih lagi gitu. Oke teman-teman, jangan di skip video ini supaya teman-teman bisa melihat ataupun bisa mengenal, mempelajari tentang materi pada hari ini, yaitu tentang malware. Oke, jangan tanpa berlama-lama, check it out. Dilansir dari Kumparan, sama seperti komputer, smartphone yang telah kamu gunakan juga bisa diserang oleh malware. Keberadaan program jahat itu bisa menimbulkan masalah, mulai dari kerusakan sistem perangkat hingga tercurinya data pribadi korban yang bisa disalahgunakan oleh pelaku untuk aksi kejahatan atau kriminal. Malware sendiri merujuk kepada sejumlah varian peranti lunak berbahaya seperti virus, ransomware, dan spyware. Malware biasanya terdiri dari kode yang dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada sistem atau mendapatkan akses secara diam-diam ke dalam perangkat. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami tanda-tanda keberadaan malware di HP yang digunakan. Sayangnya, orang awam mungkin akan kesulitan menyadari tanda HP mereka telah terinfeksi malware. Tanda spesifik malware terkadang sulit diidentifikasi, kata pakar dari firma keamanan siber Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Dia mengatakan, jika menemukan malware di perangkat, memang jika berhasil diidentifikasi, aplikasi yang ditumpangi dan aplikasi malwarenya itu bisa menghentikan infeksi dan aktivitas malware. Tetapi, hal ini membutuhkan pengetahuan teknis yang cukup tinggi. Berdasarkan catatan Hackread, portal berita khusus keamanan cyber, beberapa tanda keberadaan malware di handphone memang tak memiliki perbedaan khusus seperti masalah umum lainnya. Mereka mencatat, malware bisa menyebabkan HP jadi boros baterai, performa menurun, hingga perangkat jadi cepat panas. Meski demikian, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan oleh pengguna untuk mengidentifikasi apakah smartphone-nya telah terserang malware atau tidak. Seringnya gangguan iklan atau pop ads secara tiba-tiba hingga muncul aplikasi yang tidak dikenal di layar menu HP. Tanda-tanda malware juga bisa diketahui dari penggunaan data internet smartphone yang mendadak melonjak tanpa alasan yang jelas.
Dalam kasus spyware atau aplikasi pengintai misalnya, hal tersebut disebabkan oleh pengiriman data pribadi korban ke server pelaku. Oke, teman-teman semua, saudaraku, di mana saja berada, kembali lagi kita ya. Saat ini kita akan membahas masalah yang sudah tadi kita nonton videonya pertama, yaitu masalah malware. Sekali lagi, kita akan mendiskusikan, kita akan membahas sama-sama. Teman-teman juga nanti ikut berpartisipasi, silahkan jika ada teman-teman lebih paham atau lebih mengerti tentang malware, silahkan tulis komentar teman-teman di kolom komentar supaya bisa menjadi tambahan buat saya juga, buat teman-teman yang lain yang menyaksikan gitu. Nah, sekali lagi yang terpenting adalah jangan di skip video ini teman-teman. Teman-teman harus saksikan, teman-teman harus lihat time per time, waktu video ini berjalan supaya kita dan teman-teman juga bisa memahami dan bisa mengerti tentang apa menjadi pokok pembahasan kita kali ini. Oke, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya akan menuju ke monitor saya. Kita langsung saja, apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious, berniat jahat, dan software, perangkat lunak. Tujuannya untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Nah, tadi seperti saya bilang, dia itu bisa menggandakan, dia bisa mengunci, dia merusak data-data yang ada di komputer, di server, ataupun di jaringan yang kita punya gitu. Perbedaan malware, virus, dan trojan. Nah, satu, trojan. Trojan adalah sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem perangkat atau jaringan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi penting yang tercantum di dalam log komputer. Informasi ini dapat berupa password, transaksi, dan lain sebagainya. Nah, makanya pentingnya ketika kita, kalau saya ya, ketika mau login, mau apapun, jangan pernah, biasanya ada pilihan save password gitu. Save password artinya itu mempermudah kalau kita lupa atau kita mau cepat-cepat mau buka sebuah login, kan ada pilihan itu save password. Kalau kalian komputernya, sistem jaringannya tidak aman, tidak kuat, jangan sekali-sekali menggunakan sistem save password. Lebih baik kalian mengulang atau kalian ngetikkan kembali, karena trojan itu mudah masuk, mudah menyusupi di sistem jaringan atau di log komputer kalian gitu. Ketika kalian save password, itu dengan mudah akan dibobol dan akan dibaca password kalian. Sedangkan yang manual pun, manual login itu masih bisa disusupi, apalagi yang save password. Itu yang penting diingat teman-teman. Oke. Virus adalah perangkat lunak yang menyebar di dalam sebuah sistem dan mengganggu penggunanya. Virus tidak ditujukan untuk mencuri data atau menganalisa pengguna data. Virus komputer dapat merusak atau menghapus data di sebuah komputer dan bla 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 bla. Oke, jadi kita tadi sudah pelajari trojan. Kalau trojan itu dia menyusup di log komputer kalian, di log komputer Anda semua. Terus kalau virus, dia tidak mengambil data, tetapi dia merusak sistem yang ada di dalam. Dia akan menggandakan diri, dia akan merusak data-data Anda, tetapi dia tidak mengambil data. Itu bedanya trojan dan virus gitu. Jadi dia hanya menggandakan dirinya, menggandakan file, terus dia merusak dan dia mengunci, bahkan dia bisa menghide dan menyembunyikan gitu. Nanti kalian bisa baca juga di Niaga Hoster ini tentang lebih dalam lagi tentang malware ya. Saya mengambil yang singkat-singkat saja ya teman-teman. Oke, ketiga, malware. Sedangkan apa itu malware? Malware dapat mencangkup dari semua perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri, memanipulasi, menghapus, atau bahkan memata-matai sebuah sistem.
Malware merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak berbahaya. Jadi kalian sudah nonton video sebelum ini, tadi yang video tentang malware. Jadi malware itu dia bisa berupa sebuah tampilan iklan, bisa berubah, disusupi bisa dengan sebuah software. Nah, makanya ketika kalian menginstal apapun di handphone ataupun di komputer, kalau aplikasi itu buat kalian tidak paham dan tidak mengerti apa aplikasi itu, jangan sama sekali diinstal gitu. Karena bisa saja aplikasi tersebut ditunggangi atau disusupi sebuah malware gitu. Malware itu bisa saja dari pihak ketiganya atau dari perusahaan yang melakukan menerbitkan sebuah aplikasi itu. Kita tidak tahu, kita lebih baik menjaga-jaga gitu. Jadi tadi kalau di video yang tadi kalian sudah lihat bagaimana kita bisa mengetahui kok di perangkat Anda, di device Anda itu disusupi malware. Salah satunya yaitu kuota Anda cepat habis, handphone Anda begitu berat, terus handphone Anda cepat panas, terus perangkat yang Anda gunakan itu tidak stabil gitu. Nah, solusinya tadi yaitu dengan menggunakan hard reset. Kalian harus mereset kembali handphone kalian supaya sistem akan mengangkat semua apa yang sudah pernah diinstal, apapun yang kita tidak tahu, sistem akan mencabutnya semua dan reinstall kembali dengan sistem yang semula gitu. Nah, saran saya sih lebih baik teman-teman hindari gitu. Lebih baik kalian mencegah daripada kalian melakukan definisi atau mengklarifikasi ini malware atau tidak. Karena begitu banyak triknya malware, begitu banyak cara mereka berkembang biak, kalian tidak akan paham. Jadi lebih baik, lebih simpelnya kalian lebih baik menggunakan anti malware. Dan juga kalian lebih baik mencegahnya dengan apa? Dengan tidak sembarang menginstal sebuah aplikasi di device handphone ataupun di komputer Anda gitu. Karena seperti yang sudah terjadi, saya pernah diblok, pernah dikunci sama malware, semua data saya dikunci dan saya tidak bisa menggunakan sama sekali. Oke teman-teman, begitu saja tentang malware. Lebih kurangnya nanti kalian bisa membaca di artikel di Google, di banyak ataupun di Mega Hoster yang sudah membuat sebuah artikel ini. Apa yang saya mampu berikan, informasikan, itu yang bisa yang saya sampaikan. Nanti kurangnya nanti kalian bisa mempelajari di tempat lain gitu. Oke teman-teman, sekali lagi mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan di komentar serta dibagi video saya. Terima kasih untuk tidak men-skip video ini. Dan terima kasih juga untuk mensupport yang sudah melakukan subscribe yang di video-video saya yang kemarin. Kita akan ketemu di konten-konten berikutnya, di segmen-segmen berikutnya. Akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Nanti ketika Anda juga memberikan saran yang baik untuk saya. Baik, terima kasih bersama saya Mas Bobi. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Salam.